Baiklah, berikutnya saya Tiara akan melanjutkan section 4.2 dan 4.3. Yang pertama yaitu adalah bagian atau section 4.2. Nomor 1, apakah laporan itu? Untuk apa mereka digunakan? Jadi laporan adalah artefak komunikasi apapun yang disiapkan dengan tujuan khusus untuk menyampaikan informasi dalam bentuk yang rapi kepada siapapun yang membutuhkannya, kapanpun dan dimanapun mereka membutuhkannya. Lalu yang kedua, apakah itu laporan bisnis? Apa ciri utama dari bisnis yang baik untuk dilaporkan? Laporan bisnis itu sendiri adalah dokumen tertulis yang memuat informasi mengenai masalah bisnis. Pelaporan bisnis juga disebut sebagai pelaporan perusahaan, adalah bagian yang penting dari dorongan yang lebih besar menuju peningkatan pengambilan keputusan manajerial dan pengetahuan organisasi, pengelolaan tentunya. Landasan laporan tersebut adalah berbagai sumber data yang berasal baik dari dalam maupun luar organisasi. Kunci dari setiap laporan yang sukses adalah kejelasan, singkatnya, kelengkapan, dan ketepatan. Baiklah, berikutnya yang nomor 3 yaitu jelaskan proses siklus manajemen dan komentari peran bisnis laporan. Jadi, proses siklus manajemen terdapat 5, yaitu siklus akuisisi data, yaitu diperlakukannya data dalam manajemen bisnis. Lalu yang kedua, repositori data. Repositori data yaitu proses yang dilakukan setelah adanya data, kemudian dapat diinputkan untuk diproses. Lalu yang ketiga, informasi atau pelaporan. Informasi atau pelaporan ialah proses yang dilakukan setelah diperoleh data yang sudah diproses. Yang keempat, keputusan atau pembuat. Setelah dilakukannya pelaporan, maka berikutnya ialah proses pengambilan keputusan dalam manajemen bisnis. Apakah informasi layak untuk ditindaki atau tidak? Lalu yang terakhir adalah tindakan atau keputusan manajemen proses bisnis. Ialah proses akhir yang memproses laporan untuk kemudian diterapkan sebagai acuan manajemen bisnis. Peran laporan bisnis sangatlah penting dalam manajemen bisnis sebuah perusahaan atau organisasi, yaitu untuk melakukan evaluasi dalam pengembangan manajemen bisnis sehingga lebih maju dan berkembang. Akan tetapi, tidak sedikit juga pembisnis atau perusahaan dan organisasi yang mengabaikan manajemen dari laporan bisnis ini dalam manajemen bisnis, sehingga dapat menghambat kemajuan dari bisnis itu sendiri. Kemudian nomor 4 yaitu adalah 3 kategori laporan bisnis. Yang pertama, laporan manajemen metrik di banyak organisasi. Kinerja bisnis dikelola melalui metrik yang berorientasi pada hasil. Untuk grup eksternal ini adalah perjanjian tingkat layanan atau SLA. Untuk manajemen internal, mereka adalah indikator kinerja utama atau KPIs. Biasanya ada target yang disepakati di seluruh perusahaan untuk dilacak selama periode waktu tertentu. Mereka dapat digunakan sebagai bagian dari strategi manajemen lain seperti Six Sigma atau Total Quality Management atau TQM. Lalu yang kedua, pada kategori laporan bisnis yaitu laporan jenis dashboard. Laporan jenis dashboard adalah ide populer dalam pelaporan bisnis dalam beberapa tahun terakhir yang menyajikan berbagai indikator kinerja yang berbeda dalam satu halaman, seperti dashboard di mobil. Biasanya vendor dashboard akan menyediakan sekumpulan laporan standar dengan elemen statis dan struktur tetap, tetapi juga memungkinkan penyesuaian widget dashboard, tampilan, dan target yang ditetapkan untuk berbagai metrik. Biasanya lampu lalu lintas dengan kode yang ditetapkan untuk kinerja merah, oranye, hijau untuk menarik perhatian manajemen ke arah tertentu. Dan yang terakhir yaitu Balance Scorecard Type Reports. Ini adalah metode yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton yang mencoba menyajikan pandangan terintegrasi tentang kesuksesan dalam sebuah organisasi. Selain kinerja keuangan, laporan jenis kartu skor seimbang juga mencakup pelanggan, proses bisnis, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Kemudian yang nomor 5 yaitu adalah komponen paling umum dari sistem pelaporan bisnis. Pada komponen ini terdapat beberapa. Yang pertama yaitu OLTP. OLTP atau pemrosesan transaksi online, sistem yang mengukur beberapa aspek dunia nyata sebagai peristiwa, misalnya transaksi dan mencatatnya ke dalam database perusahaan. Lalu yang kedua adalah pasokan data. Pasokan data adalah sistem yang mencatat peristiwa atau transaksi dan mengirimkannya dengan andal ke sistem pelaporan. Akses data dapat berupa push atau pull tergantung pada apakah ia bertanggung jawab untuk memulai proses pengiriman atau tidak. Itu juga dapat disurvei atau dikumpulkan jika data ditransfer secara berkala.
atau dipicu oleh online jika data ditransfer dalam kasus perintah tertentu. Yang ketiga yaitu ETL, mengekstrak, mengubah, dan memuat. ETL adalah langkah perantara di mana transaksi atau peristiwa yang direkam ini diperiksa kualitasnya, dimasukkan ke dalam format yang sesuai dan dimasukkan ke dalam format data yang diinginkan. Yang keempat yaitu adalah penyimpanan data. Penyimpanan data adalah tempat penyimpanan data dan metadata. Ini bisa berupa file, datar, atau spreadsheet, tetapi biasanya sistem manajemen basis data relasional RDBMS yang disiapkan sebagai data mart, gudang data, atau penyimpanan data operasional ODS itu sering menggunakan fungsi pemrosesan analitik online atau OLAP seperti Kubus. Logika bisnis. Logika bisnis adalah langkah-langkah ekspresi tentang bagaimana transaksi atau peristiwa yang direkam. Kemudian publikasi. Publikasi adalah sistem yang membangun berbagai laporan dan menyimpannya untuk pengguna atau menyebarkannya kepada pengguna. Yang terakhir yaitu adalah jaminan. Jaminan sistem pelaporan bisnis yang baik diharapkan dapat menawarkan layanan yang berkualitas kepada penggunanya. Ini termasuk menentukan apakah dan kapan informasi yang benar akan disampaikan kepada orang yang tepat dengan cara format yang benar. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan section 4.3. Pada section 4.3 yang pertama yaitu adalah apa itu visualisasi data, mengapa ini dibutuhkan. Visualisasi data atau lebih tepat visualisasi informasi telah didefinisikan sebagai penggunaan representasi visual untuk mengeksplorasi, memahami, dan mengkomunikasikan data menurut View tahun 2008. Lalu, apa akar historis dari visualisasi data? Pakar visualisasi populer, penulis dan kritikus Edward Tufte mengatakan bahwa ini mungkin grafis statik terbaik yang pernah digambar. Mulai dari perbatasan Polandia, Rusia, pita tebal menunjukkan jumlah tentara di setiap posisi, jalan Napoleon mundur dari Moskow di musim dingin yang menggigit, digambarkan oleh pita yang bawah yang gelap yang terikat pada suhu dan skala waktu. Yang ketiga yaitu adalah perhatikan dengan cermat dan analisis penggambaran grafis Charles Joseph Minard tentang pawai Napoleon. Identifikasi dan komentari semua dimensi informasi yang ditangkap dalam diagram kuno ini. Dari diagram grafis Charles Joseph Minard tentang pawai Napoleon pada kekalahan yang dialami oleh tentara Napoleon dalam periode 1812 sampai 1813, 6 variabel dipaparkan, yaitu ukuran tentara, lokasinya dalam 2 dimensi X dan Y, waktu, arah pergerakan, dan temperatur. Tampilan multivarian tersebut dalam 2 dimensi menceritakan sebuah cerita yang dapat ditangkap langsung sementara mengidentifikasi sumber data untuk membangun sebuah kredibilitas. Jadi grafis ini banyak mengandung informasi tentang perang itu, yaitu 6 unsur yang telah disebutkan tadi. Kemudian yang keempat, siapakah Edward Tufte ini? Menurut Anda, mengapa kita harus tahu tentang pekerjaannya? Jadi teman-teman, Edward Tufte adalah seorang ahli statistik Amerika dan profesor emeritus ilmu politik, statistik, dan ilmu komputer di Universitas Yale. Ia terkenal karena tulisannya tentang desain informasi dan sebagai pelopor dalam bidang visualisasi data. Lebih tepatnya yaitu adalah kritikus tentang visualisasi informasi. Salah satu informasi desain yang ia sampaikan ialah tentang grafis Charles Joseph Minard tentang pawai Napoleon. Ia mengatakan mungkin grafis statistik terbaik yang pernah dibuat. Dalam grafik yang telah disampaikan oleh Charles Joseph Minard berhasil secara bersamaan mempresentasikan beberapa dimensi data. Kemudian, kita perlu mengetahui pekerjaan dari Edward Tufte karena ia menyampaikan sebuah argumen. Dan untuk mempercayai argumen itu, tentu saja kita harus melihat latar belakang dari Edward Tufte seperti pekerjaannya, sehingga argumennya terlihat berlandaskan atas ilmu pengetahuan dan tidak asal berbicara. Lalu yang terakhir yaitu adalah, menurut Anda, apa hal besar berikutnya dalam visualisasi data? Menurut kami, hal besar berikutnya dalam visualisasi data ialah akan adanya grafis internasional di masa yang akan mendatang terkait pandemi virus corona. Dan grafisnya dapat terbagi menjadi bermacam-macam, entah itu di dalam bidang kesehatan, politik, dan sebagainya.
Dan tentu saja dari grafis-grafis yang akan ada tersebut, kita dapat mengelola informasi yang telah diabstraksikan dalam bentuk skematis, termasuk atribut atau variabel-variabel dan dari unit tertentu. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Baiklah, selanjutnya chapter 4.4. Soal nomor 1, mengapa menurut Anda ada sejumlah besar jenis bagan dan grafik yang berbeda? Tentu saja banyak jenis bagan dan grafik yang berbeda karena tujuan dan fungsi dari setiap jenis bagan dan grafik tersebut juga berbeda. Hal ini mempermudah dalam memvisualisasikan berbagai jenis data. Tujuan utama dari visualisasi data adalah untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien kepada pengguna lewat grafik informasi yang dipilih, serta tabel dan grafik. Visualisasi yang efektif dapat membantu pengguna dalam menganalisis dan penalaran tentang data dan bukti. Ia membuat data yang kompleks bisa diakses, dipahami, dan berguna. Kemudian yang kedua adalah apa perbedaan utama di antara bagan garis, batang, dan pie, dan kapan Anda harus memilih untuk menggunakan salah satu diagram tersebut. Perbedaan utama antara bagan garis, batang, dan pie terletak pada penyajian bentuk bagan, seperti bagan batang menggunakan batang, garis-garis dalam sebuah bagan garis atau irisan dalam bagan pie. Sebuah bagan dapat mewakili bentuk tabel numerik, data, fungsi, atau beberapa jenis struktur kualitatif yang memberikan informasi yang berbeda. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data statistik yang diperoleh berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Bagan batang biasanya digunakan jika kita ingin membandingkan data antar kategori dan melihat frekuensi atau besaran dari kategori atau variabel tersebut. Sedangkan bagan pie digunakan untuk menggambarkan proporsi numerik. Soal yang ketiga, mengapa Anda menggunakan peta geografis? Tipe bagan apa lagi yang bisa digabungkan dengan peta geografis? Peta geografis biasanya digunakan untuk melihat data yang lebih informatif pada peta, seperti data yang menyertakan segala jenis data lokasi, misalkan alamat, kode pos, nama negara atau singkatan nama negara, garis lintang atau bujur, atau beberapa jenis pengkodean geografis custom. Tipe bagan lain yang dapat digabungkan dengan peta geografis adalah bagan pie, misalnya untuk menunjukkan distribusi permintaan layanan pelanggan berbagai jenis produk menurut geografis lokasi. Baiklah, soal terakhir yaitu temukan dua bagan lagi yang tidak tercakup dalam bagian ini dan komentari kegunaannya. Yang pertama adalah grafik area atau area chart. Kegunaan grafik ini lebih dikenal dengan grafik atau diagram wilayah. Grafik ini dipilih untuk menggambarkan deret data sebagai garis kumulatif dengan tampilan gambar berbentuk garis yang bertumpuk. Fungsinya untuk menunjukkan perubahan nilai relatif pada suatu periode waktu. Ada dua pilihan model grafik area chart, yaitu model 2 dimensi dengan 3 dimensi yang masing-masing memiliki 3 pilihan jenis lagi. Yang kedua adalah grafik vektor atau vektor chart. Grafik vektor ini menampilkan serangkaian kotak vertikal atau garis yang didasarkan pada perubahan harga. Chapter 4, Section 4.5. 1. Apa alasan munculnya analitik visual baru-baru ini? Pertumbuhan analitik visual berkolerasi dengan pertumbuhan analitik secara umum. Semakin banyak vendor BI dan analitik menyadari bahwa pelanggan mereka memerlukan visualisasi interaktif yang cepat dan lebih disukai, tidak hanya untuk sistem pelaporan normal mereka, tetapi juga untuk menggambarkan informasi, pengambilan keputusan yang prediktif dan preskriptif. Banyak vendor visualisasi
informasi menambahkan kemampuan untuk menyebut diri mereka sendiri sebagai penyedia solusi analitik visual. Sebaliknya, penyedia solusi analitik seperti SaaS menanamkan kemampuan analitik mereka ke dalam lingkungan visualisasi data berkinerja tinggi yang mereka sebut analitik visual. Soal nomor 2, lihat Magic Quadrant untuk bisnis inteligensi dan analitik platform dari Gartner. Apa yang kamu lihat? Diskusikan dan justifikasi pengamatan Anda. Apa yang dapat kita lihat dari Gartner's Magic Quadrant adalah bahwa sebagian besar penantang di ruang analisis visual dianggap sebagai pemain khusus, sementara semua pemimpin adalah visioner. Sebagai besar pemimpin adalah perusahaan visualisasi informasi yang relatif baru didirikan, misalnya Tablet Software, Atlantic, atau Ticom Software, atau perusahaan analitik besar yang mapan, misalnya SaaS, IBM, Microsoft, CISEP, atau MicroStrategy yang semakin meningkat, memfokuskan upaya mereka dalam visualisasi informasi dan analitik visual. Bagian ini dan laporan Gartner dari mana asalnya menunjukkan bahwa penemuan visualisasi data telah menjadi arsitektur arus utama, mungkin melampaui penawaran OLAP atau semantik dari vendor BI tradisional. Hal ini dibuktikan lebih lanjut dengan perubahan nama kuadran ajaib dari BI menjadi BI dan analitik. Soal nomor 3, apa perbedaan antara visualisasi informasi dan analitik visual? Analisis visual adalah kombinasi visualisasi dan analisis prediktif. Sementara visualisasi informasi ditunjukkan untuk menjawab apa yang terjadi dan terkait erat dengan kecerdasan bisnis, laporan rutin, kartu skor, dan dashboard. Analisis visual ditunjukkan untuk menjawab mengapa itu terjadi, apa itu lebih mungkin terjadi, dan biasanya dikaitkan dengan analisis bisnis, perkiraan, segmentasi, dan analisis korelasi. Lalu soal yang keempat, mengapa storytelling harus menjadi bagian dari pelaporan dan visualisasi data Anda? Ide utama dari pelaporan bisnis adalah menceritakan sebuah cerita. Setiap orang yang memiliki data untuk dianalisis memiliki cerita untuk diceritakan. Apakah itu mendiagnosis alasan cacat produksi, menjual ide baru dengan cara menangkap imajinasi audiens target Anda, atau memberi tahu kolega tentang program meningkatkan layanan pelanggan tertentu. Cerita menghidupkan data dan fakta. Mereka dapat membantu Anda memahami dan mengurutkan dari kumpulan fakta yang berbeda. Mereka membuatnya lebih mudah untuk mengingat poin-poin utama dan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang seperti apa masa depan nantinya. Cerita juga menciptakan interaktivitas. Orang memasukkan dirinya ke dalam cerita dan dapat memahami situasi. Orang-orang akan jauh lebih terlibat dan menerima jika informasi disajikan kepada mereka dalam format cerita. Lalu soal yang nomor 5, apa yang dimaksud dengan lingkungan analisis visual bertenaga tinggi? Mengapa kita membutuhkannya? Lingkungan visualisasi bertenaga tinggi adalah lingkungan tempat solusi dalam memori berkinerja tinggi diterapkan untuk menjelajahi sejumlah besar data dalam waktu yang sangat singkat, hampir secara instan. Karena meningkatnya permintaan untuk analitik visual ditambah dengan volume data yang tumbuh pesat, ada kebutuhan yang terus berkembang untuk berimplementasi dalam sistem visualisasi yang sangat efisien.
SaaS visual analitik adalah contoh lingkungan seperti itu. Sistem ini membantu memberdayakan analitik adalah contoh lingkungan memberdayakan jumlah pengguna yang lebih besar, memecahkan masalah kompleks dengan lebih cepat, dan meningkatkan kolaborasi dan berbagi informasi. Dengan mengaktifkan pengguna akhir, staf IT dibebaskan. Selain itu, alat ini memungkinkan pertumbuhan dengan kecepatan ditentukan sendiri. Chapter 4, Section 4.0. Untuk pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan dashboard kinerja? Mengapa mereka begitu populer untuk perangkat lunak? Bank Indonesia, dashboard kinerja memberikan tampilan visual dari informasi penting yang dikonsolidasikan dan diatur pada satu layar, sehingga informasi dapat dicerna dengan sekali pandang dan dengan mudah dibor dan dieksplorasi lebih lanjut. Mereka adalah komponen umum dari sebagian besar. Jika tidak ada itu semua, sistem manajemen kinerja, sistem pengukur kinerja, angka yang pernah lunak PPM dari platform BI, dashboard mengemas banyak informasi ke dalam satu layar yang merupakan salah satu alasan popularitasnya. Kedua, apa widget grafis yang biasa digunakan di dashboard? Kenapa? Dashboard dapat mencakup berbagai jenis widget visual, termasuk bagan, kinerja, grafik. Ini mengukur lampu lalu lintas, peta geografis, dan lain-lain. Ini membantu menyoroti sekilas data dan pengecualian yang memerlukan tindakan. Sebuah gambar diceritakan 1000 kata dan melalui penggunaan banyak widget grafis. Dashboard dapat menyampaikan banyak informasi kepada pengambil keputusan dalam waktu singkat. Nomor 3. Sebutkan dan jelaskan 3 lapisan informasi yang digambarkan pada dashboard. Pertama, pemantauan. Pemantauan adalah data grafis dan abstrak untuk memantau metrik kinerja utama. Yang kedua, ada analisis. Analisis adalah data dimensi diringkas menganalisis akar penyebab masalah. Yang ketiga, manajemen data. Manajemen adalah data operasional terperinci yang mengidentifikasi tindakan apa yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah. Keempat, apa karakteristik dashboard dan visual informasi lainnya? Jawaban, semua dashboard yang dirancang dengan baik memiliki beberapa karakteristik umum. Mereka menggunakan komponen visual, misalnya bagan, kinerja, grafik mini, dan lain-lain, untuk menyoroti sekilas data dan pengecualian yang memerlukan tindakan. Mereka transparan bagi pengguna, artinya mereka membutuhkan perhatian minimal dan sangat mudah digunakan. Mereka menggabungkan data dari berbagai sistem menjadi suatu tampilan bisnis yang diringkas dan terpadu. Mereka memungkinkan penelusuran ke sumber data atau laporan yang mendasar, memberikan lebih banyak detail tentang konteks operatif dan evaluatif yang mendasari. Mereka menyajikan tampilan dunia nyata yang dinamis dengan penyegaran data tepat waktu, memungkinkan pengguna akhir untuk tetap up-to-date dengan perubahan terbaru dalam bisnis, dan mereka memerlukan sedikit jika ada kekodean yang disesuaikan untuk diterapkan dan dipelihara. Nomor 5, apa praktik terbaik dalam desain dashboard? Yang pertama, benchmark indikator kinerja utama dengan standar industri. Yang kedua, bungkus metrik dashboard dengan metadata kontekstual, misal sumber data, mata uang data, dan pembaruan. Ketiga, memprioritaskan dan memberi peringatan atau pengecualian yang dialihkan ke dashboard. Perkaya dashboard dengan komentar pengguna bisnis. Yang keempat, menyajikan informasi dalam 3 tingkat yang berbeda, dashboard visual, laporan statis, dan visualnya. Memilih konstruksi visual yang tepat menggunakan prinsip desain dashboard disediakan untuk analitik terpadu. Baiklah, saya akan melanjutkan ke session selanjutnya, yaitu session 4.7. Dalam session ini terdapat 4 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa itu manajemen kinerja bisnis dan bagaimana kaitannya dengan business intelligence? Yang kedua, apa 3 komponen utama dari business performance management atau manajemen kinerja bisnis? Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan secara singkat 4 fase dari siklus business performance management. Yang keempat,
Mengapa strategi menjadi bagian terpenting dari implementasi Business Performance Management? Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa itu Business Performance Management dan bagaimana kaitannya dengan Business Intelligence. Nah, Business Performance Management atau manajemen kinerja bisnis ini merupakan pendekatan yang mengubah strategi bisnis menjadi tindakan atau aksi. Manajemen kinerja bisnis memiliki 4 langkah proses, di mana proses-proses tersebut terbagi atas strategi dan pelaksanaan. Dapat disimpulkan bahwa Business Performance Management memiliki keunggulan dalam bidang pemenuhan kebutuhan strategi perusahaan dengan melakukan pengukuran terhadap proses-proses perusahaan. Nah, dari pengertian tersebut, manajemen kinerja merupakan suatu proses yang dapat mendorong pada pengembangan kinerja, baik kinerja individu, tim, maupun organisasi yang lebih ke arah yang lebih baik dan berkualitas melalui komunikasi yang berkesinambungan antar pimpinan dengan pegawai sejalan dengan apa yang diharapkan oleh organisasi. Nah, Business Performance Management ini adalah kelanjutan dari Business Intelligence atau BI dan menyatukan berbagai macam teknologi, aplikasi, dan tekniknya. Business Performance Management telah dicirikan sebagai Business Intelligence plus Planning, yang artinya bahwa Business Performance Management adalah konvergensi antara Business Intelligence dan perencanaan yang disatukan dalam satu platform, yaitu siklus dan merencanakan, memonitoring, dan menganalisa. Itu menurut Kalungo Group tahun 2009. Nah, software dan praktik-praktik Business Intelligence hampir selalu menjadi bagian dari Business Performance Management. Namun demikian, Business Performance Management bukanlah sekedar software saja. Business Performance Management adalah strategi di level enterprise yang mencegah berbagai business unit, yaitu perusahaan, cabang, atau anaknya, melakukan optimasi bisnisnya secara lokal dengan mengorbankan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Business Performance Management bukanlah proyek yang satu kali jadi atau proyek yang berfokus secara departemental. Sebaliknya, Business Performance Management adalah satu entitas dari berbagai proses yang selalu berjalan, yang bila dilakukan dengan benar berdampak pada organisasi mulai dari atas hingga ke bawah. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu 3 komponen utama dari sistem Business Performance Management. Nah, itu yang pertama ada satu set terpadu, manajemen loop tertutup, dan proses analitik didukung oleh teknologi. Yang kedua, alat bagi perusahaan untuk menentukan tujuan strategis dan kemudian mengukur atau mengelola kinerja terhadap mereka. Yang ketiga, metode dan alat untuk memantau indikator kinerja utama terkait dengan strategi organisasi. Selanjutnya, yaitu ada 4 fase dari siklus Business Performance Management. Yang pertama yaitu ada strategis. Nah, para eksekutif menentukan penggerak utama dari nilai bisnis dan bagaimana cara untuk mengukurnya. Contoh dari penggerak utama tersebut yaitu kepuasan pelanggan yang tinggi atau kualitas produk yang sangat baik. Key Performance Indicator merupakan indikator yang memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan target kerja yang telah ditetapkan. Kemudian ada plan. Nah, grup-grup di dalam organisasi mengembangkan rencana untuk menindaklanjuti strategi bisnis dan mengalokasikan sumber-sumber daya. Nah, perencanaan ini memungkinkan terciptanya inisiatif, proyek, dan proses-proses yang baru atau perbaikan terhadap inisiatif, proyek, dan proses-proses yang telah ada. Kemudian ada monitor atau analyze. Elemen yang paling penting dalam Business Performance Management adalah sebuah tool yang memungkinkan pengguna untuk memonitor dan menganalisis performa pada waktu yang tepat dan secara tepat melakukan tindakan yang dapat meningkatkan performa perusahaan, yaitu performance dashboard.
Business Performance Management yang juga merupakan performance dashboard berfungsi untuk membuat laporan dan analisis informasi, infrastruktur untuk mengumpulkan dan mengintegrasi data dari bermacam-macam sumber, sistem penyimpanan data, seperti data warehouse dan data mart, dan alat untuk melakukan monitor dan manajemen. Kemudian yang terakhir ada act atau adjust. Proses ini adalah yang terpenting di dalam Business Performance Management. Proses ini merupakan komponen pelaksanaan strategi. Performance Dashboard merupakan tool yang memiliki peranan penting di dalam proses Act Adjust karena tool ini mengirimkan pesan kepada pengguna terhadap masalah yang potensial, serta menyediakan pengguna informasi detail dan petunjuk untuk membantu mereka membuat keputusan yang cepat dan berkualitas. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu, mengapa strategi menjadi bagian terpenting dari implementasi Business Performance Management? Nah, strategi ini secara umum adalah tingkat tertinggi rencana aksi, meliputi periode waktu yang lama, seringkali beberapa tahun, untuk mencapai sebuah tujuan yang ditentukan. Ini terutama diperlukan dalam situasi di mana ada banyak kendala. Nah, didorong oleh kondisi pasar, ketersediaan sumber daya, dan perubahan hukum atau politik untuk bertransaksi dengan cara mencapai tujuan. Dalam pengaturan bisnis, strategi adalah seni dan ilmu membuat keputusan yang membantu bisnis mencapai tujuan mereka. Lebih khusus lagi, itu adalah proses mengidentifikasi dan menyatakan misi, visi, dan tujuan organisasi dan mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi bisnis biasanya direncanakan dan dibuat oleh tim korporat eksekutif, sering dipimpin oleh CEO, disetujui dan disahkan oleh dewan direksi, dan kemudian diimplementasikan oleh tim manajemen perusahaan di bawah pengawasan para eksekutif senior. Strategi bisnis memberikan arahan keseluruhan ke perusahaan dan proses yang pertama dan terpenting dalam metodologi Business Performance Management. Baiklah, selanjutnya yaitu session 4.8. Pada session ini juga terdapat 4 pertanyaan, yaitu apa itu sistem manajemen kinerja, mengapa kita membutuhkannya. Kemudian yang kedua yaitu apa fitur Key Performance Indicator yang paling membedakan. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan secara singkat 4 dari area operasional yang paling sering dikutip untuk Key Performance Indicator. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan sistem pengukuran kinerja dan bagaimana cara kerjanya. Lanjut saja, yaitu Performance Management System, mengapa kita membutuhkannya. Performance Management System atau sistem manajemen kinerja merupakan sistem manajemen di mana organisasi memastikan bahwa aktivitas-aktivitas karyawan dan keluarannya sama dengan sasaran-sasaran organisasi. Sistem manajemen kinerja ini merupakan inti untuk mencapai keunggulan bersaing. Untuk dapat memiliki keunggulan bersaing, organisasi harus mampu mengelola perilaku-perilaku dan hasil kinerja dari seluruh karyawan. Untuk itu diperlukan sistem manajemen kinerja sebagai sarana yang penting dalam mengelola kinerja karyawan. Kemudian selanjutnya yaitu ada fitur Key Performance Indicator yang paling membedakan. Yang pertama adalah strategi. Key Performance Indicator mewujudkan tujuan strategis. Yang kedua ada target. Key Performance Indicator mengukur kinerja terhadap target tertentu. Target ditentukan dalam sesi strategi, perencanaan, atau penganggaran dan dapat mengambil bentuk yang berbeda. Misalnya target pencapaian, target pengurangan, atau target absolut. Yang kedua ada range atau rentang. Target memiliki rentang kinerja misalnya di atas atau di bawah target. Kemudian yang keempat ada encodings atau pengkodean. Rentang dikodekan dalam perangkat lunak memungkinkan tampilan visual kinerja. Misalnya hijau, kuning, merah. Pengkodean dapat didasarkan pada presentase atau aturan yang lebih kompleks. Yang kelima ada time frames, yaitu kerangka waktu. Target ditetapkan kerangka waktu yang seharusnya.
Kerangka waktu sering dibagi menjadi interval yang lebih kecil untuk disediakan tonggak kinerja. Yang keenam dan yang terakhir yaitu ada benchmark atau tolak ukur. Target diukur dengan garis dasar atau tolak ukur itu. Hasil tahun sebelumnya sering dijadikan patokan, tetapi angka arbitre atau external benchmark juga dapat digunakan. Kemudian selanjutnya ada 4 area operasional yang paling sering dikutip untuk key performance indicator. Yang pertama adalah customer performance atau kinerja pelanggan. Customer performance ini metrik untuk kepuasan, kecepatan, dan akurasi pelanggan, resolusi masalah, dan retensi pelanggan. Kemudian yang kedua ada service performance atau kinerja layanan. Metrik untuk tarif resolusi panggilan layanan, pembaruan layanan tarif, perjanjian tingkat layanan, kinerja pengiriman, dan tarif pengembalian. Yang ketiga ada sales operation atau operasi penjualan. Akun pipeline baru, rapat penjualan dijamin, konversi pertanyaan kepada prospek, dan rata-rata waktu penutupan panggilan. Yang keempat ada sales plan atau forecast, yaitu rencana atau perkiraan penjualan. Metrik untuk akurasi harga untuk pembelian, pesanan pembelian hingga pemenuhan rasio. Kuantitas yang diperoleh, rasio perkiraan rencana, dan total kontrak tertutup. Kemudian ada apa yang dimaksud dengan performance measurement system dan bagaimana kerjanya. Performance measurement system atau pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan untuk sebagai umpan balik dalam bentuk tindakan yang efektif dan efisien dan akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanakan suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Kemudian ada proses pengukuran kinerja, yaitu yang pertama, mendefinisikan misi, penetapan tujuan, sasaran, dan strategi perusahaan. Misi ini bertujuan meyakinkan adanya suatu kesatuan tujuan dalam perusahaan. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas. Kemudian strategi adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kemudian yang kedua ada penetapan dan pengembangan indikator. Indikator kinerja ini merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur dan mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Kemudian yang ketiga ada pengukuran kinerja dan penilaian hasil pengukuran. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. Jika kita mudah mempunyai indikator dan ukuran kinerja yang jelas, maka pengukuran kinerja bisa diimplementasikan. Mengukur tingkat kecapaian tujuan, sasaran dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir ada penetapan hasil-hasil secara formal. Pelaporan secara formal ini akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Informasi capaian kinerja ini dapat dijadikan yang pertama sebagai bertanggung jawab atas hasil yang dicapai, proses yang dilakukan, dan sumber daya yang telah dipercayakan untuk dikelola. Hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja dijadikan dasar bagi manajemen atau pengelola organisasi untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Bisa dijadikan landasan pemberian reward dan punishment terhadap manajer dan anggota organisasi. Kemudian yang kedua yaitu sebagai umpan balik. Pengukuran kinerja yang dilakukan setiap periode waktu tertentu sangat bermanfaat untuk menilai kemajuan yang telah dicapai organisasi. Ini untuk section 4.9. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas mulai dari nomor 1. Apakah balance scorecard dan dari mana asalnya? Jadi balance scorecard itu pertama kali dikembangkan oleh Kaplan dan Norton dalam artikel Harvard Business Review
tahun 1992. Mereka the balance scorecard measure that drive performance. Itu adalah sistem yang mengukur kinerja sebuah proses, utama yang tidak hanya tergantung pada ukuran kesuksesan finansial selama beberapa tahun terakhir. BSC telah menjadi istilah umum yang digunakan untuk mewakili hampir semua jenis penerapan implementasi kartu skor. Tetapi BSC dimaksudkan untuk menekankan fokus strategis. 2. Apa 4 perspektif yang disarankan BSC agar kita menggunakan untuk melihat organisasi kinerja? Jadi 4 perspektif tersebut adalah pelanggan, keuangan, proses bisnis internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Yang ketiga, mengapa kita perlu mendefinisikan tujuan, ukuran, target, dan inisiatif terpisah untuk masing-masing dari 4 perspektif BSC ini? Jadi BSC dirancang untuk mengatasi keterbatasan sistem yang berfokus pada keuangan. Visi dan strategi organisasi harus mengenali keterkaitan antara tujuan, ukuran, target, dan inisiatif keuangan tersebut, dan keuangan non-keuangan juga. Oleh karena itu, tujuan non-finansial membentuk rantai sebab akibat sederhana dengan pelajaran dan pertumbuhan yang mendorong perubahan proses bisnis internal yang menghasilkan hasil pelanggan yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan keuangan perusahaan. Nomor 4. Apa arti dari motivasi keseimbangan dalam BSC? Dalam BSC, istilah keseimbangan muncul karena seperangkat ukuran menggabungannya seharusnya mencakup indikator-indikator yang finansial dan non-finansial, memimpin dan tertinggal, internal dan eksternal, kuantitatif dan kuantitatif, dan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan untuk nomor 5, apa perbedaan dan kesamaan antara dashboard dan kartu skor? Istilah sering digunakan secara bergantian dan memiliki banyak fitur yang sama. Perbedaan utamanya adalah bahwa BSC digunakan oleh executive manager dan staff untuk memantau keselarasan dan keberhasilan strategis dengan sasaran target strategis. Sebaliknya, dashboard digunakan di tingkat operasional dan taktis. Manajer, penyedia, dan operator menggunakan dashboard operasional untuk memantau kinerja operasional yang terperinci setiap minggu, setiap hari, bahkan setiap jamnya. Nah, selanjutnya untuk sesi 4.10, 4.10. Ini adalah soal yang akan kita bahas, dan untuk soal pertama, apa itu Six Sigma? Bagaimana ini digunakan sebagai sistem pengukuran kinerja? Sebagian besar perusahaan menggunakan Six Sigma sebagai metodologi perbaikan proses yang memungkinkan mereka untuk meneliti proses mereka, menunjukkan masalah, dan menerapkan perbaikan. Ini tidak banyak digunakan sebagai manajemen kinerja atau metodologi pengukuran sebagai alat kinerja. Six Sigma itu sendiri bertujuan untuk mengurangi jumlah cacat dalam proses bisnis hingga mendekati 0 DPMO. 2. Apakah DMIC itu buat daftar dan jelaskan secara singkat langkah-langkah yang terlibat dalam DMIC. DMIC adalah model peningkatan kinerja loop tertutup yang melibatkan langkah-langkah berikut: mendefinisikan, mengukur, menganalisis, meningkatkan, dan mengontrol. Pertama, Anda menentukan tujuan sasaran dan batasan aktivitas peningkatan. Selanjutnya, Anda mengukur sistem yang ada untuk tahu kinerja terhadap tujuan. Kemudian, Anda menganalisis sistem yang mengindikasi. Sekian cara menghilangkan kesenjangan antara kinerja sistem dan proses saat ini dan tujuan yang diinginkan. Ini mengarah pada peningkatan yang melibatkan tindakan awal untuk mengurangi kesenjangan ini. Terakhir, pengendalian melibatkan modifikasi sistem kompensasi dan insentif, kebijakan prosedur, perencanaan sumber daya dan manufaktur, anggaran, instruksi, operasi, atau sistem manajemen lainnya. Nomor 3, bandingkan BSC dan Six Sigma sebagai dua sistem pengukuran kinerja yang bersaing. Jadi BSC difokuskan pada peningkatan strategi keseluruhan, sedangkan Six Sigma difokuskan pada peningkatan proses. Nomor 4, apakah bahan untuk sistem manajemen kinerja yang efektif? Manajemen pengukuran kinerja yang efektif harus berfokus pada faktor-faktor kunci, yaitu menggabungkan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Selain itu, harus menyeimbangkan kebutuhan pemegang saham, karyawan, mitra pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya. Itu saja untuk sesi keempat.
Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.